Baik, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat taufik dan hidayah juala sehingga kita dapat berhadir di majelis Al-Islah Langgar Al-Islah ini untuk mengadakan khatmul Quran sekaligus sedikit membaca riwayat atau manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang mana beliau adalah merupakan ummul mukminin, seorang perempuan yang dikasihi dan disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib ummul mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, meluaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan segala hal kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Karena Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini adalah merupakan orang kesayangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijatul Kubra adalah seorang perempuan yang sangat mulia. Keturunan beliau pun dari keturunan yang sangat mulia. Sayyidatuna Khadijah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi keturunan Sayyidatuna Khadijah ini adalah bersambung dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang nomor 5, yaitu Usaid. Jadi keturunan Sayyidatuna Khadijah adalah serumpun atau seketurunan dengan Rasulullah. Jadi Sayyidatuna Khadijah ini adalah merupakan orang yang keturunan yang mulia juga. Ibu Sidin bernama Fatimah. Jadi Sayyidatuna Khadijah, Ummah Sidin barannya Fatimah bin Zaidah bin Asim bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib dan seterusnya. Nah, Abah Sidin yang bernama Khuwailid awit lawan Ummah Sidin yang bernama Fatimah, ini pun satu zuriat, bertemu zuriat pada Lu'ay. Fatimah bin Zaidah bin Asim bin Bani Amir bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib bin Bihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi perkawinan ibu Siti Khadijah dan abah Siti Khadijah adalah merupakan perkawinan orang-orang yang mulia. Dilahirkanlah Sayyidatuna Khadijah menjadi orang yang mulia juga. Kembali kita kepada Rasulullah. Rasulullah, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Abah Sidin bangaran Abdullah, Kai Sidin bangaran Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Adapun Ummah Sidin bangaran Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Kilab. Jadi ketemu Abdullah, keturunan Abdullah abah Nabi, dengan Ummah Sidin keturunannya yaitu pada Kilab. Kilab ini abah daripada Usaid.
keturunan daripada Abbasin Abdullah. Kemudian keturunan daripada Aminah yaitu Zuhrah. Jadi Zuhrah lawan Qusay dan Sanak. Kemudian lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Nah itulah orang-orang yang hebat, lahirnya daripada orang-orang yang hebat pula. Pantas saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, kalau kita hendak kawin itu hendaklah mencari orang-orang ada pilihan. Pertama keturunannya, kedua agamanya, ya, ketiga rupanya, keempat hartanya. Kalau ada keempat-empatnya ini, ya Sayyidah Khadijah, ya, Sayyidatuna Khadijah. Nah, keempat-empatnya ini orangnya kumas, patrolnya bagus, ya, sugih pula, akhlaknya bagus. Lamun dakawa mencari keempat-empatnya, maka hendaklah mencari agamanya. Lamun tidak ada keempat-empatnya, sakit hati juga ternyata, sakit hati. Soalnya makanan digunting. Lamun mencari rupanya aja, lamun Tuhan hilang rupanya itu. Lamun mencari hartanya aja, jangan harap bahagia. Kalau mengunting hartanya, banyak cermin mata ujar bahari. Kalau orang mengunting hartanya aja, banyak cermin mata, banyak cermin mata. Begitu nih hidup sudah lebih daripada setengah abad. Ya Allah, lebih 50 dulu ya. Dia tahu benar sudah. Kalau orang mencari bini, penting harta aja, kelihatan. Ya. Atau orang mencari bini, penting rupa aja. Ya. Mencari bini, kalau mencari laki kan penting rupa. Ya. Karena apa? Karena rupa itu bisa hancur, bisa rusak, bisa bertuhan lagi. Ya. Kandur, ya, bertua kan? Kandur. Jadi yang dicari itu nomor satu yaitu agamanya, akhlaknya dicari. Rasulullah SAW didamar oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Orangnya sangat amanah, sangat jujur. Orangnya sangat akhlaknya tinggi. Sampai-sampai di kalangan kaum Quraisy sendiri digelar agama itu dengan Al-Amin. Adapun Sayyidatuna Khadijah itu adalah gawean Sidin berdagang. Dan dagangan Sidin adalah yang bagus-bagus, yang halal. Banyak orang membawakan harta dagangan Sidin atau pegawai-pegawai Sidin yang selalu membawa harta dagangan Sidin ke mana-mana, di mana ada pasar, kemudian diupah Sidin dengan upah yang sesuai. Sayyidatuna Khadijah, Sidin kan umur 40 tahun, mendamar seorang pemuda yang mengarang Muhammad, orang yang sangat jujur dan amanah, akhlaknya bagus. Lalu Sidin tertarik untuk menjadikan seorang pemuda yang bernama Muhammad tadi untuk dijadikan pegawai Sidin yang membawakan harta dagangan Sidin.
Lalu Sidin menyuruhkan kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan harta dagangan dengan catatan apabila Nabi Muhammad ini mau membawakan harta dagangan daripada Siti Khadijah, maka catatannya yaitu harus bersama dengan pembantu Siti Khadijah. Nah, itu catatannya, harus melawan pembantu Siti Khadijah, yaitu Nungaran Maisarah. Lalu Nabi Muhammad karena ditawari membawa harta dagangan Siti Khadijah, tadi Nabi Muhammad menerima, mau membawa harta dagangan Siti Khadijah dan bersama-sama dengan Maisarah. Kemana Sidin pergi? Yaitu ke negeri Syam, berdagang ke negeri Syam. Berangkatlah Nabi Muhammad bersama pembantu Siti Khadijah yaitu Maisarah ke negeri Syam. Dan Siti Khadijah berjanji kepada Nabi Muhammad memberikan upah yang melebihi daripada orang-orang lain. Kenapa? Karena Siti tahu Nabi Muhammad ini orangnya jujur, orangnya amanah. Lain daripada Nabi Muhammad, banyak juga orang yang membawakan harta-harta Siti Khadijah tadi, banyak pada, ya. Termasuk Abu Jahal juga berdagang membawakan harta Siti Khadijah. Bahkan Abu Jahal hendak monopoli pasar. Nabi Muhammad kan orang di bawah selalu sekehendak Abu Jahal. Ujaran Abu Jahal, "Hei Muhammad, yang ada boleh berdahulu tulah, ada boleh berdahulu, udah harus berdahulu." Nah, jadi ujaran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini kada bisa melawan, melawan. Diatakan sini aja, silakan berdahulu. Tapi Nabi Muhammad yang melawan sini siapa? Allah yang melawan sini. Yang melawan Nabi Muhammad ini Allah. Kenapa jadi Allah melawan? Karena Nabi Muhammad ini adalah orang pilihan, orang kesayangan daripada Allah. Oleh karena itu, karena Nabi Muhammad ini orangnya orang kesayangan Allah, orang pilihan dari Allah, Siti Khadijah yang menghendaki, yang menjadikan suami kepada Nabi Muhammad menjadi orang yang besar. Apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, insya Allah menjadi besar. Contoh, orang banyak baca salawat, ya, orang yang banyak baca salawat. Orang yang banyak baca salawat, insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat banyak baca salawat. Banyak cerita-cerita orang yang banyak baca salawat dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah ini. Kenapa Sayyidatuna Khadijah ini orangnya hebat? Karena berdampingan dengan Nabi Muhammad, berdampinganlah Nabi Muhammad. Lalu Sayyidatuna Khadijah menjadi orang besar. Dan Sayyidatuna Khadijah berdampingan dengan Nabi Muhammad, selalu mencintai, menghormati, membesarkan, dan kadang pernah membantah dengan Nabi kita. Jadi Sayyidatuna Khadijah kawin dengan Nabi Muhammad itu selama berkedudukan kadang pernah bertengkar, kadang pernah bertengkar. Kembali Sayyidina Muhammad SAW membawa harta dagangan Sayyidatuna Khadijah bersama dengan seorang pembantu daripada Siti Khadijah yang menyertai perjalanan Muhammad. Lalu
Si Maisarah ini, namanya Maisarah, pembantu Siti Khadijah yang selalu mengikuti dengan Nabi Muhammad berdagang. Menceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah tentang Rasulullah membeli, tentang Rasulullah menukar, menjual, kemudian tentang Rasulullah bergaul, tentang Rasulullah makan sampai istirahat, itu dihabarkan oleh pembantu Sayyidatuna Khadijah. Kemudian lebih daripada itu, Maisarah juga menceritakan keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam perjalanan. Dan keajaiban-keajaiban ini menyalahi adat, menyalahi kebiasaan yang terjadi selama di perjalanan ke negeri Syam. Yaitu diantaranya tentang awan yang bergerak menaungi Nabi Muhammad SAW dari panas matahari. Kemudian lagi diceritakan tentang malaikat yang menaungi Nabi Muhammad apabila hari bersangat panas. Awan kada tahan, malaikat pulang menaunginya. Dan lagi tentang pendeta Busra yang melihat Nabi Muhammad ketika istirahat di bawah pohon kayu. Maka pendeta itu mengabarkan, orang yang berada di bawah pohon kayu itu tidak lain adalah Nabi yang diutus. Nah, itu adalah pendeta Busra menceritakan kepada Maisarah. Dan lagi tentang onta yang ditunggangi, selalu menurut atas apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kepadanya. Dan lagi cerita Maisarah tentang kerikil-kerikil dan batu-batu yang menjadi kada tajam, kada karas di bawah telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Dan lagi tentang pohon dan batu memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh Maisarah kepada Sayyidatuna Khadijah. Kemudian lagi tentang Tayyil Ardi, artinya negeri Syam itu ditempuh dengan atau dijalani rasa parak, ada rasa jauh. Dijalani oleh Maisarah dengan Nabi Muhammad rasa parak. Karena memang begitu, diparakakan perjalanan yang jauh. Siapa yang memarakakan? Ya Allah Ta'ala yang memarakakan. Sayyidatuna Khadijah sebelum mendengar kabar-kabar yang diceritakan oleh Maisarah tersebut sudah mendengar akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad yang sangat mulia dan kejujuran Nabi SAW, hingga orang Quraisy menggelari Nabi dengan sebutan Al-Amin. Kemudian ditambah lagi dengan cerita daripada Maisarah itu, maka makin bertambah kecintaan dan kerinduan Siti Khadijah untuk menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai suami. Kan Siti Khadijah balu umur 40 tahun, dan Siti Khadijah itu pernah kawin dengan seorang laki-laki oleh anak banggaran Halah. Cuma kalau disambat siapa ngaran lagi sih kalau disambat, coba disebutkan Abu Halah aja, abahnya si Halah. Dan Halah ini adalah anak tiri daripada Nabi Muhammad setelah kawin dengan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah setelah mendengar cerita daripada Maisarah, setelah mendengar cerita daripada pendeta-pendeta dulu yang menceritakan tentang seorang Rasul yang akan datang, seorang Nabi yang akan datang, akhlaknya seperti ini, budi pekertinya seperti ini, orangnya seperti ini. Disambungkan dengan cerita-cerita Maisarah tadi, hati Siti Khadijah semakin cinta, semakin ingin menjadikan Rasulullah sebagai suami.
Lalu ujar Siti Khadijah, aku ini sudah 40 tahun umur 40 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad waktu itu umur 25 tahun. Rasa kada mungkin ujar Siti Khadijah, Muhammad ini mawal aku ini kan umur 40 tahun, mana besi anak seikung. Mendengar perkataan itu daripada kawan Siti Khadijah nombangaran Nafisah. Ujar Nafisah, Ikam jangan berputus asa, harus dicoba. Jangan putus asa, harus dicoba. Jadi ujar Siti Khadijah, kada mungkin nya maulon aku karena aku ini sudah tua dan beranakan seikong, baru pulang beranakan seikong. Umur 40 tahun, sedangkan Muhammad umur 25 tahun. Ujar Nafisah, serahkan lawan aku akan memandirinya lawan Muhammad itu. Akhirnya Nafisah bergerak beparak lawan Nabi Muhammad. Ujar Nafisah, wahai anak Abdullah. Itu isinya baca, wahai anak Abdullah, kenapa ikam belum kawin? Kenapa ikam belum kawin? Jadi ujar Nabi, aku belum memikirkan itu. Aku berdagang aja yang sudah alhamdulillah berdagang, ini belum pikirkan kawin. Jadi ujar Nafisah, bagaimana seandainya engkau diberi kemampuan untuk itu dan dicintai setulus hati oleh seorang perempuan? Lalu Nabi bertakun pulang, siapa perempuan itu? Maka Nabi menjawab, perempuan itu adalah Siti Khadijah. Maka Nabi tergetar hati mendengar, karena nang handap ini adalah majikan. Orangnya sugih, baik rupa pulang, keturunannya luar biasa. Ya, sugih, baik rupa, keturunannya bagus, akhlaknya bagus. Ya. Lalu Nabi musyawarah lawan paman. Musyawarah lawan paman. Setelah dikatakan oleh Nafisah, paman sini itu Abi Thalib, kuitan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Abi Thalib ini paman daripada Nabi, tapi sayangnya luar biasa, melebihi daripada sayang kepada anak. Melebihi sayang daripada anak. Sayang kepada Nabi Muhammad SAW, melebihi daripada sayang sini kepada anak. Dan Abi Thalib ini kada sugih orangnya, kada sugih, kada sugih, anak banyak. Nah, sugih lawan anak sedih, kada sugih tapi kada kekurangan juga. Ini cukup aja terus, cukup. Yang penting cukup ya. Dia kada sugih tapi cukup. Apa aja na hendak kawan ya kan? Alhamdulillah. Apa aja dia bang. Nang susah itu apa yo? Kurang susah itu menuntung akan hawa nafsu, itu nang susah. Orang nang susah itu yaitu menuntunkan hawa nafsu. Bila orang menuntunkan hawa nafsu pasti susah. Kenapa? Karena dapat ini andak lagi ini, dapat ini andak lagi ini, dapat ini andak lagi ini. Nah itu jadi kada mau tuntung, kada mau tuntung. Bisi duit 1.000 andak 2.000, bisi duit 2.000 andak 3.000, bisi duit 3.000 andak 10.000, bisi duit 10.000 andak 100.000, 100.000 andak 1 juta, 1 juta andak 2 juta. Ya? Bisa amas segram dak 2,
2 anak 3, 3 anak 4, 4 anak 5, dia mau mayu pemain. Jadi hati itu udah mau tenang. Udah mau tenang. Nang tenang itu apa? Al-qanaah. Ujar Nabi, al-qanaatu kanzun la yafna. Urang qanaah itu adalah perbendaharaan yang kada bisa habis. Nah, qanaah. Jadi qanaah. Kalau orang menurutkan hawa nafsu, maka kada tuntumnya. Nukar baju itu digerilah baju. Tahun ini keluarnya ini. Tahun ludi lain pulang keluarannya. Ya kan? Hendak pulang lupa duit dada, sakit hati. Coba lawan qanaah. Ya, apa aja pakai. Pokoknya aja musim yang ini gua kada ubah musim, ya. Kada ubah musim. Bari diulah, bari cukbrai. Selawan nang sakilan 2 kilan tuh nah libarnya di bawah, ya kan. Itu ada pulang nang botol. Kembali pulang sekalinya cukbrai pulang basah, nah itulah zaman. Itulah zaman. Nambah sesakan untuk pulang selawan. Wah ini itu pulang sampai cukbrai, ya kan. Hilang cukbrai sesakan pulang selawan. Jadi begitulah kalau menurut akan zaman. Bila menurut akan zaman, ada keduitan. Ban apa yang cocok? Al-qanaah. Qanaah ya. Qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Orang nang qanaah itu punya perbendaharaan nang kada sing habisan. Itulah Rasulullah. Rasulullah. Qanaah. Kada pernah meminta. Rasulullah itu 4 lawan Abu Talib. Abu Talib banyak bisi anak. Sidin makan lawan Abu Talib itu kada pernah 4 pengerubut. Kada pernah. Kenapa digiau makan Sidin? Digiau makan anak-anak Abu Talib aja makan dulu hanya Sidin kena. Kada pernah si 4 berabut lawan anak-anak Abu Talib pada pernah. Bahasa disulungi apa nang disulungi itu dimakan. Nah, itu qanaah. Qanaah. Di kita kayak itu juga tuh antara lain lah. Sulungi bini yang ini jangan bom gini juga. Oh ya kan? Jangan. Ya. Apa nang disulungi ya sudah makan. Senang hati. Ya. Bini senang, kita senang ya kalau mau binian. Kuitan permin tuh juga. Apa disuruh kuitan kita makan, jangan bodong gini juga. Nah, cari seorang mandang ya kan. Jangan menyalahkan kuitan. Yang makan nafas itu. Itulah arti qanaah. Apa yang disuruhi makan dah. Ya. Dan makanan kada boleh diwadah. Ingatakan nih akhlak nih ya kan, akhlak kada boleh diwadah sekalipun masin. Diam aja ya. Rasulullah kayak itu artinya kayak apa aja jangan diwadah. Masin yang ini ya kan. Ya, masin yang luar bungul benar. Nah, ini ya lah akhirnya tersambat dengan macam-macam karena mawadah. Coba diam aja. Kalau makan kan dimakan kada ya kan. Jangan bini menyelungi kenapa kan dimakan aku tebarohan taliun ya, sekali bini merasai kemasinan sekalinya nah iya kada makan ya lah jadi nang bini paham itu tah jadi kada mau kekerasan itu tah ya kan kalau orang qanaah. Rasulullah SAW ringkasnya terjadi perkawinan dengan Siti Khadijah karena didatangkan oleh Abu Talib kepada paman Siti Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah langsung dengan sederhana tetapi penuh hikmat. Nabi Muhammad SAW dan keluarga yang terhormat dan mulia dan Siti Khadijah pun
Dan Siti Khadijah pun dari keluarga yang terhormat pula. Disaksikan oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy dan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah pendeta, mengatakan dalam khutbahnya bahwa ia menikahkan Siti Khadijah dengan mahar 400 dinar atau sekitar 1.700 gram emas. Dan tersebut dalam sirah Ibnu Hisham bahwa Nabi Muhammad SAW itu memberikan mahar kepada Siti Khadijah ada lagi 20 ekor unta yang bagus-bagus. Berapa harganya 1.000 unta? Ya kan? Dua ini bahari murah ya. Dan ada yang mengatakan 12,5 uqiyah emas, 12,5 uqiyah, 12,5 uqiyah. Satu uqiyah emas itu ditimbang gramnya berapa? 119 gram kali 12, 111 gram kali 12. Jadi jumlahnya 1.487 gram emas. 1.487 lebih sekilo. Ya kan lebih sekilo. Dalam orang-orang aja ya orang emas ya Allah. Sekali bangkit ya Allah. 10 hari aja. Ya kalau digoreng sekilo emas. Rasulullah ada mendulang-dulangan sudah. Ya, ada mendulang-dulangan sudah. Kenapa? Karena Rasulullah orang kesayangan Allah, kekasih Allah. Apapun yang dikehendaki jadi. Apapun yang dikehendaki jadi. Kalau Rasulullah, tapi kada Rasulullah adalah qanaah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ditawari yang sugih, sugih kan ilmu lah. Jadi Sayyidina Ali memilih ilmu. Ujar Sayyidina Ali, radina bil ilmi walau al-mal. Kami rida dengan ilmu dan bagi mereka siapa? Umat Nasrani dan Yahudi, yaitu harta. Kami rida dengan ilmu. Oleh karena itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah disebutkan dikatakan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, ya Nabi. Sayyidina Ali itu pintunya. Jadi orang hendak masuk ke kota melalui pintu. Sayyidina Ali dulu. Pernah Sayyidina Ali ya ditakuni oleh Nabi. Waktu itu Nabi ada kedatangan tamu. Wahai Ali, sekarang Jibril di mana? Jibril takuni. Ya. Jibril di mana? Sayyidina Ali jangan ke atas, kayak aras dada ya. Tak jangan ulu hilir dada juga. Ujar Sayyidina Ali, yang di hadapan dia bang siapa artinya? Nah, di hadapan dia ya. Jadi ujar Nabi Muhammad, benar engkau Ali, nah? Itu Sayyidina Ali. Kenapa? Memang Sayyidina Ali ini orangnya luar biasa, alim luar biasa. Setelah Nabi Muhammad. Kenapa alimnya seperti itu? Karena Sayyidina Ali itu mulai kanak-kanak umpat lawan Nabi. Ada sing pisahan lawan Nabi mulai kanak-kanak. Makanya Nabi Sayyidina Ali itu disebut karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali itu kadang pernah berbuat perbuatan yang kada bagus oleh anak-anak. Dan pada pernikahan itu Sayyidatina Khadijah menyembelih beberapa ekor ternak untuk dibagikan kepada fakir miskin. Dia juga mengundang semua keluarganya dan sahabatnya untuk datang ke pernikahan. Dan di antaranya yang hadir itu adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini adalah perempuan yang menyusui Nabi waktu kecil. Setelah acara selesai pernikahan, maka Halimatus Sa'diyah dihadiahi oleh Siti Khadijah, yaitu berupa ternak
ternak, diberi ternak, diberi kambing. Berapa banyaknya? 40 ekor. 40 ekor diberi kambing. Siapa nama beri? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kembali kepada Halimatus Sa'diyah karena sebagai terima kasih yang telah menyusui Nabi waktu kecil. Nabi disusui Halimatus Sa'diyah itu kada berubahan, tapi kada berubahan. Kenapa? Karena Nabi orang susah juga. Kada berubahan. Tapi setelah Nabi hadir di kampung Halimatus Sa'diyah, maka kampung itu menjadi berkat. Sebelum hadir Nabi itu ke kampung itu, sudah Halimatus Sa'diyah mendapat berkah. Ya, pertama waktu berangkat Siti Halimatus Sa'diyah ini kuda atau keledai yang ditunggangi Halimatus Sa'diyah ini kurus, gamat berjalan sehingga terdudi sampai ke orang laju-laju ke Mekah sampai terdahulu. Halimatus Sa'diyah karena unta Nabi keledainya kurus, ya kan, babalnya kurus, ya, bebannya kau bergerak kurus. Terdudi sampainya akhirnya orang sudah mulihan anak-anak yang disusui Halimatus Sa'diyah kada kolehan. Akhirnya tertinggal lagi Nabi Muhammad. Ditawari oleh ibu Nabi Muhammad, Halimatus Sa'diyah, untuk menyusui Nabi Muhammad. Halimatus Sa'diyah pikir-pikir, kenapa? Karena kada berubahan tapi orangnya susah. Tapi setelah dibuka muka Nabi Muhammad, ditampaykan lawan Halimatus Sa'diyah, kemudian Nabi tersenyum. Maka Halimatus Sa'diyah langsung meragap lawan Nabi Muhammad waktu kecil. Lalu kada mengaduhi lagi, upahnya kada mengaduhi lagi. Setelah diragap oleh Halimatus Sa'diyah, karena Nabi tersenyum kepada Halimatus Sa'diyah, maka onta yang tadinya kurus menjadi belamak. Berkat Nabi Muhammad langsung belamak banyak. Yang tadinya puyut gagah, Halimatus Sa'diyah pun gagah. Itu langsung dapat berkat daripada Nabi Muhammad. Jadi apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, semuaan berberkat. Termasuk Sayyidatuna Siti Khadijah ini kenapa menjadi besar? Karena Sidin adalah orang yang selalu membantu dengan Nabi Muhammad dan membantunya dengan tulus dan ikhlas, dan selalu membesarkan dengan Nabi Muhammad. Dan Sayyidatuna Khadijah adalah merupakan tokoh wanita Quraisy yang suci, yang mulia, yang menjadi suri teladan paling agung dan mengagumkan, yang mencintai suaminya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Siapapun yang mencintai Rasulullah, maka orang itu akan diberikan berkah, diberikan karomah. Siapapun, apapun yang berhubungan dengan Nabi menjadi baik. Dan Sayyidatuna Khadijah selalu mengorbankan apa aja yang diinginkan oleh Rasulullah, termasuk harta Sidin yang saling banyakkan tunah diberikan Sidin lawan Nabi Muhammad. Ketika orang-orang kafir Quraisy, ketika orang-orang membahiri kepada Nabi Muhammad, mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu kawin lawan Siti Khadijah karena meunting hartanya aja, meunting hartanya. Karena Siti Khadijah orang sugih, lalu nang diunting harta. Ada harapan artinya si Khadijah bahagia kawin lawan Nabi Muhammad. Lalu Siti Khadijah mendengar perkataan orang-orang Nabahini tadi. Siti Khadijah langsung mengundang kepada orang-orang Nabahini tadi. Kemudian setelah diundang orang-orang Nabahini tadi, lalu dikatakan oleh Siti Khadijah, ketahuilah sekarang aku nang paling susah. Harta semuaan kuna ada ini kuberikan lawan Nabi Muhammad. Dan apabila Nabi Muhammad itu mau mencintai aku, mau menyayangi aku, maka itu karena akhlaknya yang mulia. Karena sekarang aku paling susah di penduduk Mekah, dan sekarang Muhammad adalah yang paling sugih di kota Mekah.
Lalu ujar Nabi Muhammad, wahai Siti Khadijah, dengan apa aku membalas kebaikan engkau ini? Maka aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Jibril datang, ujar Jibril, wahai Muhammad, Allah taala yang membalaskan dan Allah berkirim salam kepada engkau dan Allah yang akan membalaskan kepada Siti Khadijah. Oleh karena itu ayat turun itu wa wajadaka ilam ba'guna. Nah, itu dalam surah Al-Duha. Nah, itu dalam surah Al-Duha. Banyak keistimewaan dia dan pengorbanan Siti Khadijah itu banyak mana kepada Nabi Muhammad. Kita pun kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita akan diberikan pangkat mahabbah dengan Rasulullah. Cuma cinta dengan Rasulullah apa tandanya? Antara lain tandanya yaitu banyak menyebut namanya, kemudian menuruti apa Nabi disuruhnya, itu kan cinta. Pada cinta benar jadi tanda apa-apa apa kerasnya. Adapun karamat-karamat Sayyidatuna Khadijah Kubra banyak banget. Antara lain diceritakan bahwa ada seorang pekerja yang bermukim di Mekah Al-Musyarrafah, tidak puasa ia bekerja pada bulan Ramadan. Pada hari ia tidak memiliki harta sedikit juga pun. Orang ini kan berduit, tapi bagawi bulan Ramadan kada kawa. Yang dimakan dada. Kenapa anu puasa? Ada puasa. Tapi bagawi kalau bila ada puasa, artinya jadi anak puasa. Kenapa kadang? Karena bulan Ramadan ini datangnya setahun sekali, jadi perlu benar menghormati bulan Ramadan. Biar ada makan, ada apa. Nah, asal puasa bulan Ramadan. Dan dia sangat kelaparan sehingga tidak bisa tidur karena sangat lapar. Maka pergilah ia ke halaman makom Sayyidatuna Khadijah Kubra dan tidur ia di sana. Tiba-tiba ia dibangunkan oleh seorang laki-laki pada waktu sahur dan tiba-tiba pintu kubah terbuka dan di dalamnya terdapat makanan yang banyak yang bagus-bagus. Dalam kubah Sayyidatuna Khadijah dan ada cahaya yang terang di dalamnya. Kemudian di sana ada banyu yang berisi dapat memuaskan orang yang kehausan dan dapat menyembuhkan orang yang sakit. Maka dia makan akan makanan tersebut dan meminum dia akan minuman tersebut sehingga puas. Kemudian dia menuju Masjidil Haram dan sembahyang subuh ia bersama imam. Setelah itu dia menghendaki keluar melalui babu ziyadah padanya. Masih bisa kena tahu itu ya Allah, babu ziyadah ya. Kita ada tahu, bagaimana ada saja banget. Dan tiba-tiba ia bertemu seorang laki-laki menyerahkan kepadanya kurang lebih 40 rial dan dia menyuruh mengucap alhamdulillah. Maka aku mengucap alhamdulillah dan sebesar-besar pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dikaruniai rezeki yang luas. Adapun Sayyidatuna Khadijah itu diwafatkan pada hari ke-11 pada bulan Ramadan tahun sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian menurut kaul yang paling sahih dan menurut satu pendapat 3 hari sesudah wafatnya paman Nabi Abu Thalib dalam usia 65 tahun. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW tidak mensalatkan jenazahnya. Kenapa? Karena salat jenazah belum disyariatkan. Dan Rasulullah sendiri yang turun ke dalam kuburnya dan setelah itu meratakan kuburnya dan merapikan tanahnya di atas. Dan ini adalah keistimewaan Sayyidatuna Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dengan banyak kita membaca mana Sayyidatuna Khadijah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita sebelahtaan dan mengampuni dosa kita baik dan baik seumur hidup, dan kita dapat menyimak atau mengambil pepadah dari contoh daripada Sayyidatuna Khadijah yang sangat cinta kepada Rasulullah. Kita pun hendaknya cinta kepada Rasulullah. Maka buktinya yaitu kita banyak-banyak mengucap salawat dan banyak-banyak kita mengucap salawat kepada baginda Rasulullah. Kemudian kita berusaha sedapat mungkin untuk mengikut jejak langkah Rasulullah SAW.
Mudah-mudahan kita diampuni dosa saya dan begitu juga dosa keluarga kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, keluarga kita pada saat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah untuk kepada jalan benar itu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan mudah-mudahan kita berada di sudah umur dengan husnul khatimah dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من الأنبياء والشهداء ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وخلق في جميع ساداتنا أدخل ربنا وعلي وعن سيدنا رسول الله أجمعين وعن التابعين وبإحسان يوم الدين وسنة ورحمة وبرحمتك يا رب وحبنا يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع الرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أبدا بك وعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. والذي تابع من تبع بين المسلمين والعاملين ولا جدد من بلغ من اصبح ثم الى روح اجل مجرد خالدين من الله شمل والمبرر
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل وصل وبلغ تقبل سؤالنا قرانا من القران العظيم وانفعنا من اخر بك وجهك وقرك الى رحمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلينا الروح سادتنا لا تقل عمر وسلم عليه وعلى اله وتابعين وتابعين تابعين ومن تبع بسنه من تسليم على ما تعبد المجتهدين ونور بالدين والهدى من العاملين وتوبه العزيز الغفور وبين لنا تقيه وقنا اولياء اجمعين ونوصل الى سيرتنا اخرج الخبر واشد التطور في الزهراء ثم الى روح من كان غمزا شفيعا من اصحاب بين الحكيم ثم الى رجلنا شيخنا ومعلمنا واسدنا سنرى ابائنا وامهاتنا والاخوان اخواتنا ولا اجداد لجداتنا وقراباتنا ولجاب الامور الواجبه علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنات ونوصل الى ان يكفي وصفة ذلك الصواب محمد لذلك ليس لك من عليهم وصفة ذلك الصواب محمد لذلك ليس لك من وصفة ذلك الصواب محمد لذلك ليس لك من عليهم اللهم اجعلها بلا انه من النار وبلغ الله من النار وحجب الله من النار واشرى الله من النار ونجد الله من النار واتقنه من النار وستر الله من النار اللهم اجعل ارحم الراحمين اللهم اجعل رحمة المغفرة والشفاء وانت نقول لك من جميع ما يقول الهدي برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل الله بلا الجنة ولا تجعل قبرة على النار اللهم انزل نور جل مطلوب الارض ولا مكان ولا بلغ الغفور بك الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لنا ولهم وعافنا واعف عنهم وارحمنا وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين وجعلنا مسواهم مساكين يا رب العالمين ثم ان الله مولى ومغرب ومن امه المسلمين وسلمت كافه عنا وسلمت كل ولدينا وقرات الجميع ونور المسكين وايام المسجد جعلنا يا من يرسل عطايا من مسلم ونعوذ بك سالنا عليك وربنا اغفر سالنا عملنا وعلى الايمان والاسلام جميعا ربنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي